Baik teman-teman, di sini kami sudah bersama Ibu Lilis Sugiyati yang sebagai narasumber kami. Dia bekerja sebagai guru di SDN Bukit Timur 01. Terima kasih atas kehadiran Ibu Lilis untuk menyediakan waktunya untuk kita wawancarinya. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan dibacakan oleh Ratu. Ibu Lilis, bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melestarikan identitas kebudayaan Indonesia? Kebudayaan identitas Indonesia. Untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, anak-anak semuanya harus menyadari bahwa kebudayaan terbesar kita adalah di Indonesia ini. Kita tinggalnya di mana? Ya, kita tinggalnya di Jakarta. Jadi untuk membudayakan dan melestarikan kebudayaan kita harus dari diri kita sendiri. Yaitu misalnya ada kebudayaan Betawi, kita ikut, ya kan? Ikut melestarikannya dengan cara apa? Dengan cara mengikuti, misalnya ada tarian, ya Betawi kita ikut. Atau kita tidak bisa, misalnya untuk menari, tapi untuk menikmati aja nggak apa-apa. Yang jelas untuk melestarikan kebudayaan, terutama di Jakarta yang Betawi itu, karena kita tinggal di Betawi, kita harus ikut aktif untuk membangun kebudayaan ini, ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya saya bacakan. Bagaimana Ibu menilai peran pendidikan dalam melestarikan kebudayaan Indonesia? Peran dalam melestarikan kebudayaan peran dalam melestarikan kebudayaan Indonesia, terutama ibu sendiri ya, maksudnya gitu ya. Sebagai guru untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, ibu mengajarkan kepada anak-anak ya mengenai macam-macam kebudayaan, terutama ada pelajarannya juga kan. Kalau di kelas IPA 5 dan 6 itu memang udah ada IPAS ya, ada juga di Pancasila ya kan? Nah terus sudah ada juga di PLBJ itu mengenai kebudayaan. Jadi ibu berusaha untuk mengimplementasikan kepada anak-anak agar mengerti kebudayaan kita itu bukan satu ya, tapi banyak gitu. Jadi dari makanannya, dari adat istiadatnya, dari cara-cara yang lain itu harus ibu sebagai guru harus menyampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak mengerti tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu. Hal ini pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Baik Bu, saya akan bertanya kepada Ibu, apa penyebab utama generasi muda saat ini mudah terpengaruh budaya luar? Mudah terpengaruh budaya luar. Ya, kita memang berterima kasih ya pada dari zaman dulu sama zaman sekarang beda. Banyak komunikasi yang baru, terutama gadget ya, mengenai handphone, banyak sekali dari handphone, dari macam-macam medsos ya. Nah di situ tadi apa pertanyaannya untuk generasi Muda saat ini. muda saat ini, kita sebagai anak muda itu ikut dalam arti begini, dalam perkembangan sekarang ini kan kemajuannya digitalisasi, kita harus ikut, tapi jangan yang negatifnya yang diambil, tapi yang positifnya ya kan. Misalnya banyak loh di medsos itu yang positif, aku mau belajar mengenai diri aku sendiri, mengenai apa misalnya, aku mau mengenai sikap perilaku aku bagaimana sih yang baik itu misalnya kan, untuk menghadapi orang tua bagaimana sih, ada di situ langsung. Jadi untuk generasi sekarang ya,
tolong disadari juga keimanan kita juga, kesadaran kita bahwa kita itu punya agama, ya kan, yang harus kita laksanakan dan harus kita kita praktekkan, bahwa yang sikap yang jelek jangan dipraktekkan, tapi yang baik kita tiru. Itu banyak sekali digitalisasi. Bu Lilis aja kalah sekarang. Bu Lilis dulu nggak ada yang sebutnya ngetik-ngetik pakai tek keluar, pakai ketikan tak tiktuk susah ya. Nah sekarang mau apa? Aku mau makan apa? Mau makan sop gitu, langsung mama males, langsung bisa Grab. Itu kan medsos kan, langsung itu aplikasi yang memang kalian harus pelajari. Dan digitalisasi itu memang menguntungkan untuk diri kalian, tapi jangan lupa jangan terpengaruh terus sama digitalisasi, tapi pengetahuan kita itu harus kita isi juga ya. Kita banyak baca untuk diri kita, tapi bukan mengikuti praktek yang salah. Misalkan banyak di situ. Aku contohnya ini ada medsos mengenai seksual di dia. Wah ini tidak boleh ya. Itu bukan ranah kita, masih kecil ya kan. Aku mau maju nih, aku mau jadi insinyur, aku mau jadi dokter. Ada di situ caranya bagaimana belajar yang baik melalui digitalisasi, cara-caranya ada di situ. Jadi kalian untuk Bu Lilis nih, untuk Bu Lilis senang sekali ya, masalahnya dengan digitalisasi ini anak bangsa terutama anak Indonesia menjadi anak-anak yang hebat semua. Seperti itu ya. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Apa yang Ibu lakukan untuk melestarikan budaya lokal di tengah pengaruh budaya luar yang sangat kuat? Untuk melestarikan budaya lokal yang di tengah, wow, itu memang harus kita sebagai bangsa ya yang beradab, bangsa Indonesia, karena bangsa yang di luar sana beda dengan bangsa kita. Bangsa ketimuran itu kita harus ada sopan santun ya, itu harus benar-benar dilakukan ya. Boleh beradab itu untuk diri kita ya, terutama bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia. Boleh dunia luar, apa sih tadi, apa pertanyaannya, apa sih yang Ibu lakukan untuk melestarikan? Untuk melestarikan ya, untuk melestarikannya kita selalu mempraktekkan ya, kita selalu mengingatkan bahwa budaya kita lebih hebat dari budaya luar. Itu aja. Jadi boleh kita ikut budaya luar, tapi yang positifnya yang kita ambil ya, jangan yang negatifnya yang diambil. Contohnya saja, misalnya menyanyi itu banyak loh ya kan, menyanyi luar negeri kan ada ya kan. Nah menyanyi Indonesia juga harus dilestarikan. Nggak enak lagu Indonesia ya, nggak boleh seperti itu, kita lestarikan. Karena apa, kebudayaan kita adalah milik kita, jadi kita harus lestarikan ya, baik dari sikap perilaku, dari adat istiadat ya kan, dari juga kebudayaannya, kita yang melestarikannya. Boleh kita ikut luar, tapi yang positif seperti itu ya. Baik, pertanyaan ini akan dilanjutkan oleh teman saya Arjuna. Baik Bu, saya akan mulai bertanya. Apa yang menyebabkan generasi sekarang kurang minat terhadap kebudayaan asli Indonesia? Apa? Anak sekarang itu kurang minat, kenapa? Generasi sekarang tuh kurang minat terhadap Budaya lokal. kebudayaan lokal. Kayak sukanya Itu tari Korea. karena adanya medsos itu ya, kita melihat enak loh, misalnya di Amerika enak loh, kan kita bisa langsung sekarang ya negara-negara mana kita lihat. Tapi jangan salah, semuanya itu ya, itu adalah hal yang harus kita ingat
mengenai kebudayaan Indonesia itu lebih baik dari kebudayaan luar, karena kita ada tinggal di Indonesia. Itu ya, itu aja kali ya. Baik Bu, ini adalah pertanyaan kedua. Apa yang akan terjadi jika kebudayaan asli Indonesia tidak dilestarikan? Apa yang akan terjadi bila kebudayaan Indonesia tidak dilestarikan? Wah, bisa tidak. Kebudayaan kita bisa hilang gitu ya, punah, bisa diambil orang lain. Contohnya aja kemarin ya, di Malaysia kan ada lagu kita yang diakui bahwa ini adalah lagu Indonesia, lagu Malaysia, dan itu adalah punya kita. Nah itulah makanya untuk apa tadi pertanyaannya, untuk melestarikan, menjaga melestarikannya itu dari generasi kita lah, ya, yang harus memperjuangkannya, harus mempraktekannya langsung kepada. Kalau kita tinggal di luar negeri, kita bilang inilah kebudayaan kita, ya kan? Kita bangga dengan kebudayaan kita, makanannya, tariannya, ya kan? Jadi jangan tergilas oleh kebudayaan luar, tapi bangga dengan apa? Bangga dengan kebudayaan kita sendiri. Karena dengan itu mereka semuanya mengenal, oh ternyata Indonesia itu baik, oh Indonesia itu kebudayaannya hebat, oh dari siapa itu? Dari kalian nanti generasi penerus, ya. Jadi tolong, terutama anak-anak bangsa nih, anak-anak SD, SMP, nanti kalau sudah kalian menjadi orang hebat, ingat bangsa Indonesia adalah bangsaku. Jadi kalau kalian di luar negeri jangan lupa, ya, kebudayaan itu harus tetap dijaga dan dilaksanakan, diterapkan supaya tahu adab-adabnya, tahu sikap perilakunya, tahu sopan santun, tahu juga mengenai kebudayaan misalnya adat istiadatnya, makanannya dan segalanya kita promosikan di sana. Ini loh, aku orang Indonesia tapi aku nih ada nasi padang misalnya, ya kan? No, aku punya tari loh. Tari apa? Tari kecak dari Bali misalnya. Bangga kita. Mereka pun nanti akan melihat kita, oh iya, oh bangsa Indonesia itu hebat, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita melupakan bangsa kita sendiri. Jangan kita juga ikut melakukan hal-hal yang negatif di sana. Tapi hal yang positif boleh kita ambil, tapi yang negatif kita tinggalkan, seperti itu ya. Itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Elvira. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Apakah Ibu memiliki contoh spesifik tentang bagaimana budaya luar mempengaruhi kebudayaan Indonesia? Spesifiknya ya, spesifiknya yang maksudnya yang benar-benar anak-anak itu ikut gitu ya. Itu kayaknya mengenai dengan cara dia tuh misalnya memakai menyanyikan lagu, ya kan, lagu-lagu barat itu yang duduk gitu ya. Itu nggak apa-apa kita lakukan, tapi itu adalah kita harus juga tahu bahwa kita adalah bangsa Indonesia, kita menghormati dan kita menghargai bangsa kita. Jadi kalau memang yang spesifiknya itu mengenai apa ya, digitalisasi kali ya, misalnya mengenai digitalisasi, mengenai AI gitu ya, AI sekarang itu pengaruh banget untuk bangsa kita, untuk anak-anak generasi penerus kita itu menjadi pintar atau kita akan menjadi bodoh. Kenapa? Kalau menjadi pintar itu kita melihat tapi kita mempraktekkan, kita mempelajari dan kita itu tidak diam. Tapi kalau kita hanya mencontek tidak melakukan hal-hal yang besar, itu nanti akan gitu. Jadi kalau kalian melihat hal-hal yang benar-benar itu adalah buat baik untuk aku dan untuk masa depanku, tingkatkan lagi, ya kan? Contohnya seperti itu yang spesifik ya. Yang sekarang lagi ngetop itu mengenai AI itu. Okay.
Bagaimana Ibu melihat pengaruh budaya luar terhadap kebudayaan Indonesia saat ini? Tadi sudah dijelaskan ya pengaruh budaya luar terhadap apa, Indonesia ya. Kebudayaan luar masuk ke Indonesia, maksudnya seperti itu kali ya. Jadi kebudayaan luar itu memang baik, kan sudah tadi ada pertanyaan tuh ya. Memang kebudayaan luar itu baik untuk kita contoh. Tapi kebudayaan itu kan ada yang baik, ada yang tidak. Jadi Lilis juga sudah kasih tahu. Di sana itu minum-minum itu bebas, ya kan? Berjoget-joget dengan tidak memakai misalnya baju itu bebas misalnya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia apakah itu baik? Tidak kan? Nah itulah yang negatifnya. Jadi jangan dicontoh. Boleh itu dia masuk ke sini, ya kan? Misalnya kita lihat di Bali misalnya, kok itu ada yang gitu. Itulah kebudayaan dia. Tapi kita boleh seperti itu. Jangan ya. Karena sikap kita harus tahu ada ya, boleh dia masuk ke Indonesia, tapi kita tidak boleh mencontoh yang negatifnya, tapi contohlah yang positifnya. Misalnya dia bisa ya seperti tadi ada AI, ada lagi apa tuh misalnya nyanyi yang bagus-bagus gitu ya, terus mengenai memakai pakaian yang bagus-bagus, boleh itu. Terus memakai, oh itu ada tuh dari bintang film apa tuh bajunya bagus tuh, aku mau contoh gitu. Oh itu dia nyanyinya bagus, aku mau contoh gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi hal yang positif, yang negatifnya jangan ditiru, karena kalian itu adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Apakah kalian sudah puas ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Wah, Semoga menjadi anak yang hebat semuanya. Paus Abi. Dan terima kasih Bu Lilis. Udah salim dulu Bu Lilis. Makasih banyak ya Bu Lilis.